Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Kembali bersama saya Kristi Diana dalam Dialog NTB Bicara. Hari ini Dialog NTB Bicara menyapa Anda dari kawasan smelter PT Aman Kabupaten Sumbawa Barat. Tentunya dengan tema sinergi membangun Nusa Tenggara Barat dari Kabupaten Sumbawa Barat. Dan saya sudah bersama Bupati Kabupaten Sumbawa Barat. Kita sapa beliau terlebih dahulu, Bapak Dr. Insinyur Haji W. Musyafirin MM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya di sini juga telah hadir Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Kaharudin Umar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir di sini juga telah hadir di tengah-tengah kita bersama yaitu Kapolres Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak AKBP Heru Muslimin SIK MIP. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya narasumber kita hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat semua. Sehat tentunya semuanya ya. Ya, dan tentunya pemirsa pada hari ini kita akan mengetahui bersama bagaimana potensi daerah tentunya yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat untuk sinergitas membangun Nusa Tenggara Barat. Saya menuju pertama ke Bupati Kabupaten Sumbawa Barat. Ya. Bagaimana kabar Kabupaten Sumbawa Barat saat ini, Bapak? Alhamdulillah seperti biasa ya, suasana juga cuaca juga sudah menunjukkan mulai curah hujan semakin tinggi. Nah kemudian ya masyarakat alhamdulillah juga aman-aman. Dan kita bersyukur sampai sejauh ini bencana-bencana yang signifikan alhamdulillah dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Kabupaten Sumbawa Barat ini alhamdulillah. Jadi aman-aman. Ya, baik. Bisa kita katakan kondisinya adalah kondisinya kondusif Bapak ya? Tetap kondusif. Ya. Alhamdulillah. Jika boleh saya tahu dari Kapolres Kabupaten Sumbawa Barat bagaimana? Kalau tadi kita sudah mendengarkan secara umum bagaimana kabar dari Kabupaten Sumbawa Barat, mungkin lebih spesifik tentang keamanannya. Bagaimana kabar keamanan di Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak? Baik Pak, untuk situasi sampai saat ini untuk wilayah Sumbawa Barat ini aman terkendali Mbak. Ini kalau kita bicara dari aspek kriminalitas, memang ini sajikan data dari bulan Agustus sampai September Mbak ya. Jadi bulan Agustus itu kita bicara crime totalnya itu hanya 8 kasus. 8 kasus, kemudian September itu meningkat 6 kasus menjadi 14 kasus. Jadi dari peningkatan kasus ini nggak begitu signifikan. Jadi itu pun juga didominasi kasus-kasus konvensional, Mbak. Jadi secara umum memang aman terkendali, Mbak. Aman kita bisa sangat katakan. aman terkendali. Sangat aman. Baik, alhamdulillah sekali. Sekarang kita mendengarkan dari legislatif. Sini sudah hadir Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Bagaimana kabar Bapak Kabupaten Sumbawa Barat dari Bapak sendiri? Iya, yang tentunya apa disampaikan oleh Bupati itu saya pikir sama, bahwa kalau dalam keadaan kami misalnya di lembaga ini, tentunya tetap akan melakukan satu kerjasama yang baik ya terhadap masyarakat, apalagi dengan pemerintah. Eksekutif dengan legislatif ini kan satu ibarat mata uang yang sama ya. Sehingga penyelenggara pemerintah ini harus berjalan seimbang. Nah, sehingga menurut saya sampai saat ini keadaan kita masih baik-baik saja, tidak ada gangguan apapun, baik terhadap lembaga yang saya pimpin maupun dari Pak Bupati. Kerjasama itu yang paling penting. Baik, alhamdulillah aman. Baik, tentu kita sudah mendengarkan pemirsa kabar dari Kabupaten Sumbawa Barat, dari Bupati, Ketua DPRD, dan juga dari Kapolres sendiri. Kita sudah dapat disimpulkan bahwa kabar Kabupaten Sumbawa Barat adalah aman dan baik-baik saja. Saya balik lagi kepada Bapak Bupati Kabupaten Sumbawa Barat. Apa visi misi dari pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat? Ya, periode pertama sebagai Bupati, bagaimana hak-hak dasar masyarakat ini bisa terpenuhi secara berkeadilan, berlandaskan gotong royong. Ini jadi apa yang menjadi hak-hak akan papan, hak akan pangan, pokoknya hak yang mendapat hak akan pendidikan, kesehatan. Ini yang menjadi visi kami bagaimana supaya hak-hak masyarakat ini bisa terpenuhi secara berkeadilan. Kemudian di periode kedua ini kita memantapkan hak-hak dasar ini menuju KSB baik. KSB baik dalam bahasa Qur'annya disebut sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seperti itu visinya. Sumbawa Barat itu mau diarahkan ke sana. Baik, dan sudah mulai tercapaikah dari visi tersebut? Alhamdulillah, ya sebagaimana kita lihat di periode pertama hak-hak dasar ini sudah terpenuhi walaupun belum secara berkeadilan, sehingga pada periode kedua ini kita mantapkan kembali. Ya, bagaimana kemiskinannya bisa kita tingkatkan, bagaimana akses pendidikan bisa dengan mudah dicapai, bagaimana akses terhadap kesehatan juga
harus sudah bisa terpenuhi semuanya. Insya Allah di akhir ini pemerintahan di 2024-2026 ini juga hak-hak ini akan semakin terpenuhi dengan baik. Baik, nah, saya penasaran ini Bapak, ada filosofi dari Kabupaten Sumba Barat yaitu Pariri Lema Bariri. Boleh dijelaskan maksudnya apa itu Bapak? Itu dari awal karena kita ikut juga di dalam menentukan apa sebetulnya mutu yang baik untuk KSB di Kabupaten Sumba Barat ini. Dan itu disayembarakan. Jadi logonya juga disayembarakan, ada lebah apa di situ. Kemudian ada mutu yang disebut dengan Pariri Lema Bariri. Dan itu kalau tidak salah itu warga Kecamatan Seteluk yang menjadi pemenang mutu itu. Jadi Pariri itu artinya mengatur. Ya, mengatur atau memperbaiki supaya dia cepat menjadi bermanfaat, berguna apa dan segala macam. Jadi kira-kira perbaiki supaya dia bermanfaat lebih cepat. Ya, supaya lema itu cepat, Pariri mengatur, lema cepat, Bariri supaya dia bermanfaat, berguna gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi apapun yang ada sumber daya yang ada di KSB ini kita atur, kita perbaiki, kita manfaat supaya dia bisa bermanfaat, memberikan manfaat bagi masyarakat. Kira-kira seperti itu. Saya ingin mendengarkan juga pendapat dari Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat. Tadi sudah dijelaskan Pariri artinya mengatur, terus juga lema cepat Bariri bermanfaat juga. Bagaimana pengimplementasiannya dari sisi legislatif Bapak? Iya, terutama tadi tentang visi misi itu. Nah, ini kerjasama di dalam hal eksekutif dengan legislatif dalam mendukung apa disampaikan oleh Bupati tadi itu tentang hak dasar itu. Nah, sehingga ketika beliau pemerintah dalam hal ini di bawah pimpinan Pak Bupati ini, kita langsung bekerja cepat untuk mendukung program utama yaitu tentang pemberdayaan gotong royong itu tadi. Nah, untuk hak dasar itu kita tahun ini misalnya untuk kesehatan itu sudah mencapai sesuai dengan target undang-undang yaitu 20%. Nah, kemudian pendidikan bahkan kita melebihi dari angka 20%. Ini dalam rangka mendukung program apa yang disampaikan oleh Pak Bupati dalam visi dan misi tadi. Sehingga saya pikir bahwa dari ADD desa pun kita penuhi sesuai undang-undang. Bahwa antara eksekutif dan legislatif bahwa regulasi yang ada itu harus kita penuhi. Dan alhamdulillah KSB walaupun kita punya APBD hanya 1, sekian, tapi hak-hak dasar untuk masyarakat sesuai dengan visi dan visi Bupati itu kita tunjang untuk itu. Nah, masalah Pariri Lema Bariri itu sudah jelas disampaikan tadi bahwa kita ini adalah sebuah Kabupaten Bebakaran yang tercecer ini kita kumpulkan, kita satukan untuk dipercepatkan gitu. Supaya apa yang ada di KSB ini bisa bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya gitu. Itu sebagai penunjang dari kami yang saya baca. Kira-kira gitu. Baik, tentunya ini kan legislatif merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat ya. Jadi program yang ada di beliau itu terutama hak dasar itu tadi harus terpenuhi sesuai dengan regulasi yang ada. Misalnya tadi sudah saya sebutkan pendidikan kita melebihi dari anjuran dari undang-undang 20%. Sekarang kita 26%. Kesehatan 20%. Kemudian desa 10% sudah terpenuhi semua. Baik, luar biasa. Iya. Sekarang saya menuju juga pandangan dari Kapolres Kabupaten Sumba Barat tentang filosofi Pariri Lema Bariri. Apakah itu juga menjadi salah satu pedoman di Kepolisian Kabupaten Sumba Barat untuk bagaimana mengatur dan juga mengayomi masyarakat di sini? Iya, tentunya dengan slogan Pariri Lema Bariri itu ada korelasinya dengan aspek keamanan, Mbak ya. Karena bagaimana kita bisa membangun kalau suatu wilayah itu tidak aman, kan seperti itu. Jadi pada prinsipnya kami ada peraturan kepolisian itu nomor 1 tahun 2021 berkaitan dengan Polmas, Community Policing. Jadi pemulisan masyarakat. Jadi memang di Sumba Barat ini kalau untuk di kami sendiri, kalau untuk mendukung dari aspek keamanan, kami terus terang kami banyak keterbatasan. Karena jumlah kami juga sekitar hanya 400-an orang saja untuk mengayomi sebanyak kurang lebih sekitar 160.000 lebih. Nah, oleh sebab itu dengan sistem Polmas, jadi untuk mendukung Pariri Lema Bariri, kami berkolaborasi dengan masyarakat, gitu Pak. Nah, tentunya dengan sistem Polmas di sini, contohnya
kami ada forum yang diinisiasi oleh Bapak Bupati, ada forum-forum yasinan. Nah, itu kan bagus itu forum kemitraan polisi dan masyarakat. Dengan forum seperti itulah situasi keamanan bisa terjamin, kemudian visi misi slogan Pari Lima Beri bisa terwujud. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Kapolres Kabupaten Sumbawa Barat. Dan seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa Kabupaten Sumbawa Barat ini dikenal dunia dengan keberadaan tambangnya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut dan lebih spesifikasi tentang keberadaan tambang yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, saya ingin bertanya kepada Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, apa saja sebenarnya potensi daerah yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat? Ya, memang untuk yang sudah dieksplorasi termasuk juga sudah dieksploitasi, yang paling menonjol adalah di sektor pertambangan. Nah, tambang ini termasuk ya poros ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat, termasuk juga Nusa Tenggara Barat. Karena produk domestik bruto Sumbawa Barat itu 82% itu dari sektor tambang, termasuk juga NTB. Ya, produk domestik yang kurang lebih mencapai sekitar hampir 12 triliun gitu, dari sektor tambang yang ada di sini. Jadi kalau potensi ini belum terhitung di tambang-tambang yang liar ini. Ya. Itu kan ada yang mengais rezeki dari tambang-tambang yang lagi banyak tambang juga di sini ya. Itu yang belum ada izin, yang ini yang sedang kita bina supaya tidak merusak lingkungan kan gitu. Terutama di wilayah Kecamatan Taliwang, Teluk dan lain sebagainya. Tapi kita berbicara bahwa yang sudah eksploitasi batu ini yang dikelola secara skala industri di sini. Nah, termasuk juga pembangunan smelter ini. Jadi 2 paket ini, di sana industri eksploitasinya, di sini industri olahan, sehingga ini menjadi potensi tersendiri. Ya, tetapi kami sadar betul bahwa ini sumber kekayaan alam ini pastilah pada waktunya juga akan habis. Gitu. Oleh karena itu ada sektor pertanian dan perikanan, itu juga sektor unggulan, itu kurang lebih 4,5% produk domestik berikut. Tetapi ini potensi kedua setelah tambang, potensi pertanian dan perikanan, dan alhamdulillah ini juga surplus, tiap tahun juga surplus. Nah, kemudian tumpuan terakhir kita ini industri pariwisata. Ya, pariwisata ini potensinya sangat bagus. Nah, kita punya bentang garis pantai kurang lebih 168 kilometer, itu semua rata-rata pasir putih. Dan di Pulau Sumbawa yang setahu saya, Pulau Sumbawa yang punya garis pantai pasir putih itu hanya ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Di kabupaten lain, di Bima, Dompu tidak ada itu. Hanya ada pulau-pulau, kan kita juga punya pulau banyak, ada 8 pulau, ada Kenawa, ada sudah ya. Kenawa itu juga bagus, segala macam. Jadi tambang, kemudian pertanian, perikanan, kemudian terakhir kita kembangkan pariwisata. Luar biasa sekali ini pariwisata ya, juga kan salah satu juga hal yang baru yang perlu juga untuk diperhatikan oleh pemerintah ya. Nah, betul. Terkait infrastruktur, Bapak mungkin saya fokus kepada pariwisata terlebih dahulu. Iya. Infrastruktur untuk menuju ke pariwisata apakah sudah memadai, Bapak? Itu infrastruktur itu adalah bagian dari hak-hak dasar masyarakat. Sehingga kita boleh berbangga di Kabupaten Sumbawa Barat itu sudah tidak ada lagi daerah terpencil. Ada 4 jalan. Jalan tanah, umpamanya, semua jalan itu sampai ke pelosok sudah hot mix semua. Jalan api, listrik, semua desa sudah dialiri listrik. Jalan air, 94% seluruh masyarakat sudah menikmati air bersih. Kemudian jalan angin, seluruh desa-desa ini sudah menikmati sinyal. Jadi termasuk juga di dalamnya jalan-jalan yang menghubungkan connectivity dengan objek-objek wisata. Alhamdulillah ini sudah bagus, bahkan sekarang ini kita juga sedang membangun, dibantu oleh Aman Mineral Nusa Tenggara ini, membangun bandara. Ini semata-mata dalam rangka bagaimana rentang kendali menuju ke destinasi wisata Kabupaten Sumbawa lebih dekat. Nah, kalau sekarang ini kan kalau dari Pulau Lombok bisa makan waktu 6-7 jam, itu oleh para pelancong itu dianggap terlalu lama. Nah, oleh karena itu kami bersyukur sekali Aman Mineral berinisiatif membangun bandara
dan kita sudah bebaskan lahan dan sekarang sudah dalam proses standar dan insya Allah mungkin bulan depan sudah mulai dilakukan pembangunan bandara di desa Kiantar, Kecamatan Pototanu untuk pesawat badan lebar lah. Bulan depan mulai akan dibangun. Insya Allah, karena ini Bapak, proses standarnya sudah hampir selesai. Dan sudah perizinan masalah tempat sudah aman Bapak ya? Sudah selesai semua. 124 hektar, termasuk setelah kita bebaskan ini, baru kita pindah ke Kecamatan Pototanu dan di sana sudah berhasil kita bebaskan 120 hektar. Saat lagi pemirsa kita akan menyaksikan adanya bandara ya di Kabupaten Sumba Barat. Ya, saya menuju ke Bapak Kapolres Kabupaten Sumba Barat. Tadi kita sudah mendengarkan ada sektor-sektor dari pertambangan, pertanian, dan juga saya fokus ke pariwisata untuk saat ini dulu. Bagaimana? Apakah sudah ada polisi-polisi yang berjaga untuk menjaga keamanan di tempat-tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Sumba Barat? Jadi begini Mbak, dengan keterbatasan kami personel, memang kalau dari segi daftar standar personel, jadi DSP lah biasa kami itu kan, kami memang jauh dari ideal. Namun dengan adanya personel yang ada, kami berdaya secara maksimal. Misal kalau di Kiantar, di Kenawa yang disebut oleh Bapak tadi, Pak Bupati, kami di Kenawa itu kan kepulauan tapi tidak ada personel di situ. Dan kami juga di Polres Sumba Barat tidak ada pol air juga belum ada. Namun karena kami ada polsek pelabuhan, ada polsek Pototanu. Jadi setiap ada musim-musim wisata, jadi kami pengarahan personel ke objek wisata itu Mbak. Tidak hanya di Kenawa, di Pantai Balat pun juga kami berdayakan kepolisian setempat. Jadi ada polsek itu. Jadi di sepanjang jalur Sumba Barat ini, objek wisata kami sudah tercover dari personel yang ada di polsek-polsek. Jadi sampai saat ini alhamdulillah untuk di wilayah Sumba Barat ini kaitan dengan aspek keamanan di tempat objek wisata tercukupi, Mbak. Itu. Sudah tercukupi dan aman Ya, tentunya alhamdulillah aman. Ya, saya balik bertanya lagi kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati apa saja potensi daerah yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Ada sektor pertambangan, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Nah, apa dukungan dari pihak legislatif terkait untuk pembangunan daerah di Kabupaten Sumba Barat? Iya, yang pertama tentu mitra ini mesti dijaga. Bahwa sebuah daerah dalam hal ini investasi itu wajib kita berikan satu support dalam rangka melakukan satu pengembangan terhadap sebuah daerah di Kabupaten Sumba Barat. Ketika dulu kami membentuk Kabupaten Sumba Barat, apa disampaikan oleh Bupati itu penunjang utama itu adalah tambang. Maka wajib hukumnya kita lindungi, kita dukung penuh terhadap apa yang akan dibangun di Kabupaten Sumba Barat. Kemudian tentang masalah pariwisata, kami DPRD itu setiap tahun pasti melihat yang pertama adalah infrastruktur. Sesuai dengan aturan bahwa kami saat ini memasang untuk infrastruktur 75%. Nah, ini dalam rangka menunjang pariwisata sampai dengan pelosok itu tadi. Misalnya dari puncak sama sekali Sekongkang itu sudah hitam, sudah otomik. Tidak terbayangkan oleh kita gitu ya, bahwa semua daerah terpencil itu sudah dihotemik. Karena memang kita mendukung penuh terhadap infrastruktur dalam rangka mendukung wisata lokal dulu. Kan di sini banyak potensi-potensi yang ada. Nah, oleh karenanya barangkali di dalam hal yang pertanian dan peternakan di dalam kami mendukung, pasti itu kita lihat dari kebijakan umumnya. Pasti akan kami berikan satu dukungan penuh terhadap pemerintah gitu. Apalagi ini menyangkut masalah kepentingan masyarakat tentang hak dasar yang disampaikan oleh beliau tadi di dalam visi dan misi, bahwa setiap kita membahas anggaran itu pasti visi dan misi dulu yang harus dilihat sudah masuk apa tidak. Nah, gitu. Nah, itu yang kita lihat lebih awal dalam sistem pembahasan anggaran kita. Kira-kira demikian. Apakah sehingga ada menemukan tantangan-tantangan dalam mengupayakan untuk mendukung selama ini pembangunan tidak ada. daerah? Selama ini tidak ada. Karena misalnya contoh apa disampaikan oleh Bupati tadi, misalnya kita lakukan pendukungan terhadap misalnya pembebasan semester ini, kami sama-sama Prokopinda turun. Membantu beliau, sama-sama kita turun, memberikan edukasi kepada masyarakat. Begitu juga di Kiantar. Kami lakukan sosialisasi bersama, ya, memberikan pengertian edukasi kepada masyarakat, dan alhamdulillah 2 lokasi ini sudah selesai dalam rangka pembebasan. Begitu juga dalam rangka pembangunan bandara, kami juga dari legislatif bukan saja beliau yang menyampaikan izin, kami juga menelusuri. Menelusuri sampai ke Departemen Perhubungan bahwa apa disampaikan tadi izinnya sudah keluar.
Dan mudah-mudahan apa disampaikan tadi, dalam waktu dekat kita akan mulai dengan infrastruktur. Mudah-mudahan tender ini lebih cepat untuk mendekatkan para wisatawan yang datang untuk Kabupaten Sumbawa Barat. Kira-kira gitu. Tentunya Tapi dukungan penuh, Bu. Baik, tentunya dalam menghadapi tantangan tentunya bersinergi ya dengan Bersinergi, beberapa pihak. iya. Ya. Karena dalam undang-undangnya kan antara eksekutif legislatif ini kan penyelenggara pemerintah. Iya. Jadi tidak boleh retak. Ya, Tanpa itu tidak bisa membangun satu kabupaten, termasuk dengan Pak Kapolres. Baik. Nah, gitu. Nanti kita akan bahas lagi Bapak setelah jeda pariwara kita, terlebih lagi nanti kita akan bahas spesifik mengenai keberadaan tambang yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam Dialog NTB Bicara. Kanan dikit, kanan dikit. Geser lagi. Besok. Besok. Ya. Besok. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Pemirsa masih dalam Dialog NTB Bicara dari kawasan smelter PT Aman Kabupaten Sumbawa Barat. Saya masih bersama Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, dan juga Kapolres Kabupaten Sumbawa Barat. Berbicara mengenai Kabupaten Sumbawa Barat tentunya tidak terlepas dengan sektor pertambangannya, Bapak. Nah, bagaimana keberadaan tambang dalam pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Sumbawa Barat ini? Sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, dari PT Aman Mineral Nusa Tenggara ini dulu kan kita kenal sebagai PT Newmont Nusa Tenggara ya dikelola. Itu PDRB kita ini 82% itu dari sektor ini. Jadi tentu dia memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian Sumbawa Barat, termasuk juga terhadap pembangunan. Nah, kita dari sektor tambang ini kita dapatkan pajak daerah, kita dapatkan royalti, banyak sekali yang kurang lebih nilainya mungkin hampir sekitar 200-an miliar. Apalagi sekarang dengan berlakunya perubahan undang-undang Minerba, itu juga pendapatan itu juga semakin besar, termasuk juga potensi-potensi galian C, sehingga ke depan sektor tambang ini juga akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap percepatan pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat.
Lalu bagaimana dengan kesiapan smelter ini, Bapak? Ya, smelter ini adalah kewajiban ya. Ini kewajiban daripada pemegang izin eksploitasi untuk dilakukan pembangunan smelter. Nah, tentu ini dari awal kita sudah sosialisasi. Nah, kemudian termasuk juga lokasi ini itu juga bagian yang difasilitasi pembebasannya oleh Pemda. Prinsipnya, jadi kalau ada investasi masuk ke Sumbawa Barat, nah pemerintah itu bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah termasuk juga DPRD, kita proaktif gitu. Nah, jadi kita memberikan fasilitasi maksimal mungkin, semaksimal. Sehingga kendala-kendala yang menjadi kendala itu bukan disebabkan karena faktor pemerintahan daerah. Biarlah masalah-masalah lain yang menghambat, tetapi pemerintahan daerah harus senantiasa memberikan dukungan dan fasilitasi yang maksimal. Dan itu sudah kita buktikan. Nah, kemudian terkait dengan ekspektasi masyarakat, ini yang dari awal kita edukasi, kemudian bahkan kita sudah survei kemana daerah yang punya smelter seperti Gresik, apa tenaga kerja yang dibutuhkan, apa saja skill-skill keterampilan, itu yang kita siapkan di daerah kita. Jadi begitu nanti ini smelter di jalan, mudah-mudahan skill-skill yang kita maksudkan itu sudah ada. Sekarang kan ada sistem penerimaan tenaga kerja satu pintu. Dan itu langsung dikoordinir oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian bukan berarti ini semuanya harus lokal, Bapak Kabupaten Sumbawa. Kita juga menerima dari lokal NTB, Sumbawa, Bima, kita tetap juga terima. Ya, tapi prinsipnya kita terima dari satu pintu. Dan kita memastikan bahwa pemuda-pemudi generasi yang akan datang itu tentu tidak boleh menjadi penonton di negerinya sendiri gitu. Ya, dan apakah keberadaan tambang ini Bapak sudah membuat kesejahteraan masyarakat juga semakin harmonis tentunya ada di KSB? Iya, secara umum sih dari sisi sosial ekonomi, karena bagaimanapun juga ini semua peduli kan, masyarakat perusahaan juga peduli, kemudian pemerintah juga peduli. Nah, apakah ini sudah mensejahterakan? Tentu kita lihat dari pendapatan daerah yang masuk dalam APBD itu kan cukup signifikan dari sektor tambang ini. Gitu. Dengan demikian ya kalau umpamanya ada peningkatan kesejahteraan memang harus kita akui itu ada. Ya, nanti kan ada lembaga yang tersendiri yang mengukur sampai sejauh mana pengaruh tambang terhadap kesejahteraan, itu kan nanti bisa kita ukur. Tetapi secara kasat mata bahwa keberadaan tambang ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan APBD dari pendapatan APBD. Saya ingin bertanya kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati terkait keberadaan tambang ini juga meningkatkan pendapatan daerah di APBD. Ini Bapak, bagaimana ini mungkin boleh lebih spesifikasikan terkait APBD dari legislatif? Iya, memang kalau misalnya disampaikan tadi memang ada datanya, tetapi kan setelah dilakukan satu penjabaran di dalam APBD itu yang angka itu kan dibagi-bagi. Tapi apa disampaikan tadi bahwa tetap kita fokus terhadap infrastruktur pertanian peternakan. Ini yang utama di dalam hal itu. Oleh karenanya maka bruto tadi 80% memang iya. Karena memang di dalam pembahasan APBD itu tampak ditunjang dengan pendapatan asli daerah yang sah itu. Nah, itu yang menunjang untuk kita membangun sebuah daerah gitu ya. Nah, oleh karenanya betul bahwa keberadaan tambang ini adalah faktor pendukung dalam rangka membangun kabupaten kita ini. Sehingga di dalam penjabaran APBD itu pasti kita lihat juga. Nah, kita lihat juga kegunaan bahwa benar-benar untuk melayani tentang hak dasar itu tadi. Tentang hak dasar itu tadi, tentang kesehatan dan segala macam itu akan dirangkum di dalam sebuah penjabaran APBD gitu ya. Nah, sehingga tambang ini dari awal kita bahwa pasti pemerintah daerah baik Kapolres, ya DPRD, kemudian eksekutif pun sendiri dalam hal ini Prokopimda mendukung penuh untuk itu. Bahwa kita jaga sama-sama bahwa investasi ini dulu kita juga diundang sama Pak Jokowi Pak Bupati ya, semua Prokopimda se-Indonesia bahwa setiap investasi wajib kita lindungi gitu ya di dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah. Kira-kira demikian. Lalu bagaimana pemantauan atau pengawasan
dari legislatif terhadap penggunaan anggaran oleh eksekutif, Bapak? Jadi kalau kami pengawasannya tentu melalui mekanisme. Kadang-kadang kami lakukan di dalam semester atau triwulan. Sehingga nanti kami dari pimpinan memberikan jadwal kepada komisi-komisi untuk melakukan rapat dengar pendapat. Dengan OPD, apakah dana yang kita bahas sudah dipakai berapa, sisa berapa gitu ya. Ketika ini misalnya masuk triwulan 1 masih belum, maka ini harus kita kencangkan agar bisa dimanfaatkan agar putaran ekonomi lebih cepat. Pak Bupati juga demikian di dalam penyampaian jawaban untuk kita bahwa kenapa APBD ini kita tetapkan, apalagi saat ini Sumbawa Barat yang paling pertama di NTB untuk menetapkan APBD tahun 2023. Tujuannya apa? Agar Januari itu segera dilaksanakan gitu. Agar apa yang telah kita sampaikan ini bisa berputar secara cepat terhadap ekonomi masyarakat yang ada di kita. Itu dalam rangka melakukan pengawasan itu tadi. Jadi melalui rapat dengar pendapat, apakah itu per semester, per 3 bulan, biasanya per triwulan, triwulan 1 atau Januari sampai dengan Juni. Jadi rapat kerja untuk melihat realisasi anggaran yang telah kita setujui bersama eksekutif. Tetap dipantau hati-hati, Bapak ya? Iyalah. Baik, terima kasih Bapak Ketua DPRD. Saya bertanya kepada Bapak Kapolres Kabupaten Sumbawa Barat, apakah ada ditemukan tantangan dalam menjaga juga dan mengayomi di mungkin sektor pertambangan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat? Ya, tentunya pasti ada Mbak ya. Namanya perubahan kultur, budaya masyarakat dari yang non tambang, kemudian ada tambang, pasti akan ada berpengaruh dari situasi Kamtibmas Mbak ya. Namun demikian sampai saat ini, ya alhamdulillah untuk di warga di Sumbawa Barat ini, kita masih bisa istilahnya dengan pola pendekatan software itu masih bisa Mbak. Jadi kita dengan FKPN itu tadi, Forum Komunikasi, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat, ini saat ini kita galakkan dan kita mengedepankan peran Babin Kamtibmas Mbak. Jadi semua potensi gangguan-gangguan itu bisa terkendali gitu. Kemudian juga kalau seandainya ada isu yang mungkin mau muncul, kita duduk bersama di situ. Alhamdulillah sampai saat ini ya di wilayah Sumbawa Barat ini aman kondusif, sehingga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPR, Pak Bupati untuk menjaga iklim investasi apa yang didukung oleh Bapak Jokowi, memang kita ya konsisten. Alhamdulillah kita Sumbawa Barat ini situasi masih terjaga Mbak, alhamdulillah. Ya, Bapak ya. Ya. Nah, saya ingin bertanya lagi satu pertanyaan spesial khusus untuk kepolisian ini ya. Kita sudah mengetahui bersama bahwa ternyata sekarang citra polisi sedang dipertanyakan oleh masyarakat se-Indonesia ini Bapak terkait citra polisi. Nah, bagaimana cara dari Kapolres Kabupaten Sumbawa Barat untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap polisi? Ya tentunya ini efek domino Mbak ya. Ya, kami juga menyadari ini juga bagian dari dinamika organisasi Mbak ya. Namun sampai saat ini untuk di wilayah Sumbawa Barat ya alhamdulillah ya kita masih berkolaboratif lah dengan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap kami di Polres juga masih terjaga. Ini ditandai dengan adanya masyarakat masih mau datang ke Polres, ya istilahnya ngurus surat menyurat. Kami juga ada masyarakat minta bantuan, kita juga action di lapangan. Jadi untuk kolaborasi di Sumbawa Barat masih terjaga. Dan kemudian dengan upaya-upaya istilahnya untuk mengangkat citra. Nah kami juga ada program di jajaran Babin Kamtibmas, kami ya karena ini situasi masih pandemi Mbak ya, jadi kami masih menggalakkan bantuan sosial kepada masyarakat. Dalam program One Day One Bansos, kami terapkan setiap hari dengan mendasari keikhlasan. Alhamdulillah untuk masyarakat kami masih ada interaksi secara aktif. Demikian Mbak. Terima kasih Bapak Kapolres dan Bapak Bupati. Saya senang sekali berada di sini, benar-benar hijau, asri sekali kita berada di Kabupaten Sumbawa Barat ini. Tentunya melihat potensi alam yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, banyak tentunya investor yang ingin tertarik untuk ke sini. Nah, bagaimana strategi dari pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk menarik investor terlibat pada pengembangan potensi yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat? Ya, jadi termasuk kita tadi membangun bandara. Gitu. Nah, ini kan mungkin ini karena dilihat kita keseriusan. Yang penting kita tahu bahwa tidak ada kewajiban dari perusahaan ini membangun bandara. Kemudian tidak ada kewajiban sebetulnya untuk
membangun hotel, itu tidak ada punya. Tetapi kita melihat perusahaan ini peduli gitu ya, peduli. Kemudian Yuyu dia mau take over. Itu ada pantai Yuyu kurang lebih 6,5 hektar, hampir 10 hektar. Itu di take over, diambil alih, itu nilainya fantastis di Pak Kapolres, kurang lebih 36 miliar. Dan itu akan dibangun hotel besar di situ. Itu artinya untuk memulai sebagai pancingan dia supaya investor lain datang. Kemudian dia tertarik juga untuk membangun bandara. Ini juga pancingan. Nah, saya pikir ini strategi Labuan Bajo, pemasaran Labuan Bajo juga itu kan diawali dengan orang-orang yang memancing itu. Jadi kan ini harus ada temannya dulu masuk ke sini, dipancing, bagaimana dibuat fasilitas memudahkan mereka datang. Itu strategi yang kita lakukan. Atau kalau kita undang potensi, susah sekali deh. Kita undang ke sini, kita bangun pariwisata, tapi mereka kesulitan datang dan apa, susah juga itu. Jadi connectivity, kemudian penyiapan perangkat termasuk juga kesiapan masyarakat, ini yang harus kita bangun. Nah, kalau ini mereka umpamanya sudah merasa nyaman, mereka kan paling saling cerita deh. Mereka akan mengundang teman-temannya. Tidak mungkin orang kaya akan bergaul dengan orang yang tidak kaya, mungkin. Pasti temannya kalau kaya, pasti temannya juga banyak yang kaya. Itu yang diundang. Itu praktek yang terjadi di Labuan Bajo. Sehingga mereka lebih cepat. Ini yang kita coba di Kabupaten Sumbawa Barat. Berarti salah satu strategi untuk mengundang atau menarik investor untuk kesini adalah salah satunya pembuatan bandara, Bapak, betul ya? Pembuatan bandara, kemudian kita meminta kepada PT Aman Mineral coba ungkit mana kira-kira yang bisa mengungkit, yang bisa memancing data mereka. Seperti tadi di sebelah sini akan dibangun hotel, hotel yang mewah, supaya tidak di IPA terus kan. Bisakah sekali-sekali ganti suasana? Betul, Bapak. Nah, jadi sampai teman-teman kita undang, ayo. Tapi kan di sana tidak ada bandara. Bagaimana pesawat jet pribadi saya akan turun? Ini susah juga, Pak. Saya mau jawab ini jet kami mau turun di mana? Itu kan satu masalah. Karena orang kaya tidak mau repot-repot dia. Bukan kayak kita nih. Jadi mereka kan maunya cepat bisa datang dan segera pulang, PP gitu. Nah, itulah. Tipikal investor seperti itu yang kita coba pancing untuk berinvestasi di Kabupaten Sumbawa Barat. Berarti jika bandara itu akan direncanakan insya Allah bulan depan, kira-kira target selesainya kapan, Bapak? Di tahun berapa? Ini kan karena itu bandara khusus, kita berharap ya tentu lebih cepat lebih baik, ya 1 tahun bisa dioperasikan gitu. Nah, saya pikir kalau mereka ini pesawat kecil aja 34 di sini dioperasikan, apalagi sana kan sudah siap, pasti akan segera dioperasikan. Berarti kalau tahun depan saya balik ke Kabupaten Sumbawa Barat sudah ada. Mudah-mudahan kita berdoa. Iya, pesawat terbang dan juga nanti hotelnya menginap di tempat lain, Bapak ya. Iyalah. Iya, saya menuju ke Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Ini tadi kita sudah mendengarkan kan bagaimana strategi untuk menarik investor untuk tertarik investasi di Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, bagaimana? Apakah ada kita melihat sumber daya manusia yang memang asli dari Kabupaten Sumbawa Barat juga tidak jadinya minim gitu, kalah dengan investor yang ada di sini, gitu Bapak? Iya, bahwa apa disampaikan oleh Pak Bupati tadi itu kan strategi biasanya itu dilakukan eksekutif. Tetapi kami dari DPRD bersama eksekutif ini yang pertama kan membangun infrastruktur untuk seluruh daerah yang punya potensi untuk wisata, termasuk jaringan dan jalan. Misalnya dari Kertasari sampai Tuananga itu sudah kita bangun lebih awal. Ini dalam rangka mendukung bagaimana investor bisa untuk datang. Karena biasanya kalau investor lihat itu kan listriknya dulu semua jalan. Sehingga pemerintah bersama DPR yang dibangun lebih awal itu. Nah, kemudian strategi bagaimana mendatangkan investor, biasanya Pak Eksekutif ini, Pak Bupati apa yang disampaikan tadi, kita dukung membangun bandara, kemudian itu salah satu strategi bagaimana mendatangkan orang kaya. Nah, kalau misalnya orang kita yang ada di sini paling wisata lokal, paling bangun rumah gubuk aja susah. Nah, sehingga apa yang disampaikan tadi bahwa yang ditunjang oleh PBD masih hanya tentang wisata lokal, tapi mendatang wisata pariwisata itu yang agak berat, sehingga mudah-mudahan dengan lebih cepat membangun bandara, tentu potensi yang ada di daerah kita ini akan lebih cepat dibangun gitu.
tetapi kami sudah mendukung infrastruktur, baik jalan api, ya, jalan tanah, ya, itu sudah. Nah, mudah-mudahan itu lebih cepat. Terus ini, Iya. jadi sekarang ini kan di kawasan Smelter, dia butuh industri turunan. Jadi bukan saja smelter ini, karena dia ada limbahnya, ada residunya, seperti fosfat. Fosfat itu kalau tidak dimanfaatkan itu malah jadi limbah ada di sini. Jadi harus ada industri turunan, mau pupuk, bahkan kabel. Nah, untuk mendatangkan itu semua, bagaimana listriknya sudah siap? Nah, makanya kita minta Aman bangun itu listrik. Sekarang dibangun dia PLTG itu. Pembangkit listrik gas 450 watt di dekat power plant itu. Di sana sudah ada dibangun. Itu power plant itu. Nah, setelah itu ada 150 mega, sekarang sedang dibangun 450 mega. Bukan untuk mereka saja, tetapi untuk calon investor yang akan membangun industri turunan itu. Seperti itu model kita untuk memancing investasi ini. Tentunya adanya sektor pertambangan ini makin kesejahteraan masyarakat ya Bapak ya. Ini semakin menarik sekali untuk kita bahas, namun kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, nanti kita bahas Bapak setelah jeda pariwara berikut ini supaya pemirsa juga penasaran. Pemirsa tetap dalam Dialog NTB Bicara. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Kanan dikit. Geser lagi. Besok. 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 Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam Dialog NTB Bicara dan masih di kawasan Smelter PT Aman Kabupaten Sumbawa Barat. Tadi kita sudah mendengarkan dari Bapak Bupati bahwa ternyata sektor pertambangan itu memiliki turunan-turunan juga. Salah satunya industri ya. Boleh mungkin ditambahkan oleh Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat? Iya, dengan rencana kuasa dari pusat bahwa Maluku ini sudah ditetapkan menjadi kawasan industri, maka perubahan tentang rencana detail tata ruang pun antara eksekutif dengan DPRD segera dan sudah ditetapkan. Nah, kemudian yang terakhir kemarin karena ini rencana wilayahnya, maka kemarin kita lakukan satu pembahasan bersama yang dimotori oleh kalau tidak salah dari Departemen Pertanahan Pak ya. 3 kali dalam rangka bagaimana wilayah ini ditetapkan menjadi rencana detail kawasan. Sehingga masyarakat nanti ketika ini ada industri turunannya sudah tidak ada lagi misalnya masyarakat, ini ada apa? Nah, ini sudah dilakukan sosialisasi oleh pemerintah bersama kita. Nah, itu yang paling penting tadi saya sampaikan. Dalam rangka mendukung kawasan industri turunannya itu tadi.
dari sektor pertambangan itu Bapak Iya. ya? Saya ingin bertanya juga dari perspektif kepolisian ini, apakah ada juga kesiapan khusus? Ya, alhamdulillah Mbak. Jadi untuk mendukung kawasan Maluk ini menjadi kawasan industri ini, jadi dari kepolisian kami sudah alhamdulillah sudah ditetapkan untuk wilayah Maluk ini sudah menjadi polsek dengan tipe urban, Mbak. Urban ini dalam artian dari kapolseknya berpangkat kompol atau mayor, kemudian juga dari aspek personil tentunya pasti akan berpengaruh dalam artian beda dengan polsek-polsek yang lain. Kalau polsek yang lain di wilayah Sumbawa Barat hanya Maluk aja yang tipenya tipe urban, Mbak. Di samping itu juga selain personel, kemudian juga secara perasaan pasti juga akan berpengaruh. Jadi untuk dalam rangka mendukung Maluk sebagai kawasan industri dari pihak kepolisian ini sudah ready untuk mendukung iklim investasi di daerah Maluk. Jadi betul-betul kolaborasi antara instansi Bapak ya, pemerintah, legislatif, juga kepolisian juga ikut turut andil. Betul. Prokopinda ini sangat luar biasa kalau kita melihat di Kabupaten Sumbawa Barat ini, kekompakan itu. Pak sekali ya Kabupaten Sumbawa Barat. Dan Bapak, saya ingin bertanya satu lagi terkait masalah tambang ini Bapak. Tadi kan ini merupakan PT Aman ya, yang salah satu juga keberadaan tambang ini. Nah, Bapak tadi sudah di awal menceritakan bahwa ternyata sebenarnya di Kabupaten Sumbawa Barat ini banyak tambang-tambang yang tapi memang belum mendapatkan perizinan. Seperti itu. Ini kan menandakan bahwa kaya sekali ternyata keberadaan potensi yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, apakah tambang-tambang yang belum mendapatkan perizinan di Kabupaten Sumbawa Barat ini nantinya juga akan mendapatkan legalitasnya di kemudian hari? Jadi seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa Barat ini itu sebetulnya sudah terbagi dalam konsesi-konsesi. Di sini ada PT Aman Mineral, kemudian kurang lebih 25.000 hektar. Kemudian di Taliwang dan sekitarnya ada PT SPM. Itu sebetulnya sudah ada pemiliknya, sudah ada eksplorasi di sana. Nah, tetapi yang saya maksudkan tadi ada masyarakat yang ya mencari pendapatan melalui sektor tambang, dia buat luang, tapi sangat-sangat beresiko. Nah, untuk mendapatkan izin memang sedang kita upayakan, kita akan membuka sedang kita usahakan wilayah pertambangan rakyat. Tapi ini belum keluar. Sehingga kalau memang wilayah usaha pertambangan sudah ada, baru mereka di sana kita akomodir. Tapi kalau tidak mungkinlah kita akomodir mereka di kawasan yang sudah punya konsesi orang, tidak mungkin, gitu Pak. Jadi itu tetap kita bina bagaimana supaya sumber daya yang ada, terutama lingkungan itu tidak dirusak dengan kegiatan-kegiatan yang penambangan yang tanpa izin itu. Nah, untuk kita legalisasi, kita tetap masih dalam proses sepanjang dia bahwa wilayah izin usaha pertambangan rakyat itu sudah ada, baru nanti kita akomodir. Kalau itu tidak ada, tidak bisa. Dan perlu diketahui bahwa kewenangan di bidang pertambangan itu sepenuhnya ada di kementerian, di pusat, pemerintah pusat, dan sebagian kecil didelegasikan kepada pemerintah provinsi. Kabupaten tidak ada kewenangan di bidang pertambangan. Yang sudah, ya tentunya ini juga salah satu ikhtiar dari pemerintah ya untuk dapat lebih kesejahteraan masyarakat ya. Ya, saya menuju ke Bapak Kapolres Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, Bapak seperti kita tahu bersama bahwa sesaat lagi kan kita akan merayakan besar-besaran pesta demokrasi ini ya. Ya, terkait itu apakah sudah ada disiapkan strategi dari kepolisian untuk nantinya menjaga ketertiban, keamanan, bagaimana jalurnya pesta demokrasi yang akan saat lagi kita akan rasakan? Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Jadi memang kalau kita ini kan di aparat kepolisian ini kan posisi netral nih, Mbak. Jadi kita tidak ada keberpihakan. Namun demikian kita harus tahu peta politik gitu, Mbak. Nah, jadi untuk kaitan dengan menghadapi nanti pesta demokrasi, memang kami ada kepanjangan tangan, kami dari Polres, Polsek, kemudian dari level desa, Bankatimas, kami sudah menekan kepada jajaran untuk mengedukasi kepada masyarakat, mari kita berdemokrasi secara beretika, ya kalau kita doktrin kepada mereka, Babin Bankatimas, sampaikan kepada masyarakat, terhadap konstituen, kita berdemokrasi dengan santun, siap menang, siap kalah. Jadi jangan sampai Sumbawa Barat yang sudah kondusif ini tercederai dengan pesta demokrasi yang sampai saat ini kita ya alhamdulillah aman terkendali. Tentunya kami juga tidak bisa bekerja sendiri, Mbak. Kami tetap
berkolaborasi dengan Bawaslu, kemudian juga instansi samping dan TNI, kita bersama-sama berkolaborasi untuk menjaga situasi Kamtimas di wilayah Sumbawa Barat. Dan tentunya harapan kami ke depan ya pemilu ini berjalan aman dan damai, gitu Mbak. Tentunya dengan Bapak strategi sudah disiapkan adalah tetap Iya. ada prinsip bahwa polisi harus netral ya. Betul, netral tetapi kita harus tahu lah Baik. politik. Saya bertanya sekarang kepada Bapak Ketua DPRD, bagaimana Bapak mungkin melihat sekarang apakah sudah kondusif sejauh ini pesta demokrasi akan kita rasakan saat lagi? Ya, kalau sampai sejauh ini kan masih proses tahapan dalam rangka pembentukan pengawas tingkat kecamatan, ya, kemudian tahapan verifikasi partai politik, ya. Sampai sejauh ini masih aman-aman saja. Nah, karena memang tahapan untuk apa disampaikan oleh Pak Kapolres tadi belum masuk, ya. Barangkali ketika masuk masa kampanye situasi barangkali bisa berbeda. Maka itu tadi disampaikan oleh beliau tadi bahwa persiapan itu sudah matang kayaknya. Tetapi kami orang partai politik ini ketika masuk tahapan ya sudah tidak lagi berada di situ, kembali ke rumah, kembali ke habitat kita masing-masing. Ada sisi tenang Bapak ya? Ya, yang penting DPR bersama pemerintah sudah menyetujui kan ya tentang anggaran dalam rangka pesta demokrasi itu tadi. Nah, itu yang paling penting gitu kan. Namun sejauh ini tetap masih kondusif Bapak ya? Iya. Dan Bapak Bupati, saya ingin tahu bagaimana harapan Bapak Bupati terkait Kabupaten Sumbawa Barat ke depannya. Boleh harapan Bapak? Ya boleh. Jadi tentu ini ekspektasi kami ya paling tidak kita harapkan dia senada, ya selevel gitu ya, ya sama dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga dengan demikian ya kalau di tingkat forum komunikasi pimpinan daerah kami sangat kompak. Ya kita terus bangun kerja-kerja partisipatif dan tentu kerja-kerja kolaboratif juga ini penting, dan ini juga menjadi harapan kami pada rakyat. Kita sudah banyak membuktikan itu kerja partisipasi, kerja kolaboratif melalui instrumen gotong royong, apa saja bisa kita lakukan. 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat bisa kita tuntaskan dan menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang bisa menuntaskan 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat. Itu adalah berkat kerja partisipasi, kerja kolaboratif yang dilakukan oleh semua pihak. Oleh karena itu harapan saya, mari ya kita jaga semangat ini karena tujuan kita masih juga akan masih cukup panjang gitu, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan kerja-kerja kolaboratif, kerja partisipasi yang terus kita tunjukkan, insya Allah KS baik, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah kita bisa capai, kita bisa raih, bisa kita tuju secara bersama-sama. Itu harapan kami. KSP baik, mari kita aminkan bersama tentunya pemirsa TVRI Tenggara Barat. Selanjutnya kita dengarkan harapan dari Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat untuk Kabupaten Sumbawa Barat ke depannya. Ya, yang pertama tadi bahwa tentu bagaimana membangun Kabupaten Sumbawa Barat yang kedepannya ini, yang pertama tentu kita akan menjaga antara legislatif kemudian eksekutif adalah tetap bermitra sesuai dengan aturan yang ada. Yang kedua tentu kami memberi edukasi kepada masyarakat bahwa mari Kabupaten Sumbawa Barat ini kita jaga bersama, kita jaga bersama bahwa ke depan masih panjang ya. Maka setiap manusia yang jalan diminta jalan ke depan karena harapan kita masih berumur 19 tahun ya. Dengan berumur 19 tahun ini KSB sangat luar biasa. Sangat luar biasa, bahkan tadi sampaikan oleh beliau bahwa KSB sudah menjadi contoh untuk menuntaskan 5 pilar itu tadi. Maka ini tentu tidak bisa ditinggalkan. Sehingga alhamdulillah kita lihat dari pemerintah kecamatan selalu melakukan satu lomba ya terhadap STBM agar ini tetap dipelihara gitu. Yang bersambungan jangan sampai ditinggalkan. Oleh karenanya sekali lagi harapan saya kepada masyarakat, mari kita jaga kabupaten kita ini, kabupaten kita milik kita gitu ya, sehingga bagaimana nanti ke depannya Sumbawa Barat lebih bagus, lebih baik sesuai apa dengan mutu bupati baldatun warapulun gapur itu tadi. Terima kasih. Dan terakhir kita dengarkan juga harapan dari Kapolres Kabupaten Sumbawa Barat. Jujur saja kami kalau untuk menjaga situasi wilayah di Sumbawa Barat ini ya agak sedikit berat itu Mbak ya, karena dengan jumlah personil yang mungkin
kita jauh daripada ideal. Namun demikian sejauh ini kami ya untuk pelaksanaan tugas ke Sumbawa Barat ini dengan bantuan masyarakat, sinergitas dengan seluruh elemen masyarakat, dengan FKPD, kemudian instansi samping, stakeholder, kemudian dari TNI, kami sangat-sangat kolaboratif sehingga situasi wilayah di Sumbawa Barat ini sangat-sangat kondusif. Kemudian juga dengan adanya kegiatan masyarakat, ya kemasyarakatan, tentunya kalau tanpa dibantu dari masyarakat ya akan berat kami ya tugas di sini. Karena ya ada bantu dari masyarakat, alhamdulillah itu si wilayah Sumbawa Barat ini aman terkendali, Mbak. Jadi harapan ke depan, jadi untuk kerjasama seperti ini ya pantas kita pertahankan dan perlu kita tingkatkan, Mbak. Tentunya harapan-harapan yang sangat baik dan tentunya untuk membuat Kabupaten Sumbawa Barat menjadi lebih baik lagi dan tentunya Betul, Mbak. dalam mengkolaborasikan sinergi antar instansi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang lebih bersinergi. Dan pemirsa, akhirnya tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dan juga Kapolres Kabupaten Sumbawa Barat atas kesempatannya hari ini. Dan pemirsa, akhir kata saya Kristi Diana mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.